Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul hamidul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, umur yang panjang, kesempatan dan keimanan yang kuat untuk bisa hadir di masjid kita yang mubarakah ini untuk menunaikan ibadah Jumat sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika telah tiba waktu salat Jumat, maka tinggalkanlah segala urusan duniawi. Itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Namun setelah menunaikan ibadah Jumat, bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki yang disiapkan Allah. Sebab rezeki yang disiapkan itu kita tidak akan bisa peroleh tanpa usaha dan kerja keras. Sebagaimana Allah berfirman di ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri tergerak hati dan pikirannya untuk mengubah nasibnya sendiri. Masjid kita yang megah ini tidak akan bisa berdiri tegak dan indah seperti ini tanpa usaha dan kerja keras dari para pengurus dan juga donatur masjid kita. Seperti juga doa dan ikhtiar yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kehilangan anaknya di Swiss yang hanyut di sungai. Dia tetap keluarga berdoa dan berikhtiar dan berusaha, dan alhamdulillah telah ditemukan jasad anaknya yang tenggelam yang hanyut di sungai air Swiss. Akhirnya Allah memberikan kesempatan walaupun sebelumnya sudah direlakan, dan dia sempat azankan secara sempurna persis seperti waktu anaknya lahir. Dan luar biasa, Masya Allah, sudah lewat 14 hari jasadnya masih utuh, tidak kurang satupun, wajahnya rapi, dan Bang Ridwan Kamil menyatakan bahwa anaknya wangi seperti wanginya eukaliptus. Sungguh mukjizat kecil yang beliau sangat syukuri. Ini menunjukkan maha besar Allah Subhanahu wa taala yang tetap mensucikan hambanya atau jasadnya dari mara bahaya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, usaha, doa dan ikhtiar juga telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun masyarakat Madinah sebagai suatu masyarakat yang berperadaban modern. Di samping Nabi membangun penerapan prinsip-prinsip persaudaraan yang universal,
keumatan dan sistem pemerintahan. Tetapi yang paling menonjol adalah keberhasilan Rasulullah membangun akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, baik secara individu maupun dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasulullah membangun umat Islam dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, dan ukhuwah wa basyariyah utama dalam membangun dan menata masyarakat Madinah yang dikenal berciri plural dan heterogen. Itulah sebabnya salah satu orientalis yang bernama Michael Hart mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin terbesar sepanjang sejarah manusia. Dalam bukunya yang berjudul The Power of Leader, dia kemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah menghimpun berbagai teori kepemimpinan yang pernah ada di dunia, baik itu kepemimpinan ala Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Karena itu siapa saja yang mengikuti cara kepemimpinan Rasulullah, maka pasti dipastikan menjadi pemimpin yang besar dalam kehidupan dunia ini. Demikian pula orientalis lain bernama Montgomery Watt mengakui dan mengagumi bahwa Rasulullah SAW sebagai orang yang pertama meletakkan dasar-dasar masyarakat modern, masyarakat madani dalam sejarah peradaban dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci sukses dari Rasulullah membangun umat dan masyarakatnya adalah mendekatkan umatnya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kita senantiasa bertakwa dengan begitu menunjukkan bahwa kita itu dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini manusia teramat lemah. Kita tak kuasa bergerak kecuali atas izin dan kehendak Allah. Kita tidak sanggup menghadapi beratnya ujian hidup ini tanpa kita bergantung kepada Zat yang menguasai setiap kesulitan. Setiap kita bergantung kepada Allah, maka yakinlah insyaallah hidup kita akan semakin dimudahkan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan dia jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Bahkan Allah akan memberikan dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya dari mana rezeki itu. Menurut ayat ini urusan kita bisa dipermudah agar hidup kita lapang. Syaratnya hanya satu, yaitu hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu-pintu pertolongan Allah akan terbuka lebar. Sumber-sumber kebahagiaan akan mudah kita raih. Namun demikian, kata takwa memang mudah diucapkan, tetapi dalam implementasinya tentu memerlukan perjuangan yang tidak hanya berusaha keras, tapi harus sangat keras untuk bisa meraih derajat takwa. Karena itulah kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup tertinggi kita. Semua yang kita lakukan dalam bekerja, berumah tangga, pastikan bahwa semuanya yang kita lakukan semata-mata niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam doa iftitah yang biasa kita baca dalam salat, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, segala urusanku, bahkan hidup dan matiku semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pasrah seperti ini, maka yakinlah hidupnya akan tentram, hidupnya akan damai, tidak mudah stres. Kenapa? Karena dia selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, takwa adalah buah yang senantiasa kita dambakan, karena takwa bukan hanya memberi derajat yang tinggi di sisi Allah,
tetapi takwa juga sebagai bekal terbaik untuk kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketakwaan kita bisa kita uji dengan melakukan korban, terutama mereka yang memiliki harta benda yang dititipkan Allah kepada kita. Kita berkorban untuk menunjukkan bahwa kita ini taat kepada Allah dan kita akan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa itulah termasuk dengan menunjukkan ciri kita orang bertakwa dengan berkurban. Kita tidak hanya sekedar menyembelih binatang semata, tetapi yang terpenting dari itu adalah bagaimana membentuk kepribadian kita, memiliki kepribadian luhur untuk bisa berbagi bersama, untuk bisa senantiasa saling membantu, dan kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita sebagai ciri utama dari orang yang bertakwa. Kita sangat penting mengendalikan hawa nafsu kita, terutama hawa nafsu untuk memiliki harta benda yang banyak. Karena semakin kita kejar, semakin kita haus untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, yang pada akhirnya harta itu pasti akan ditinggalkan. Kalau bukan harta meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta itu. Karena itulah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik kita untuk kehidupan akhirat. Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jaziyah ayat 23, "Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan kemudian Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan menutupi penglihatannya." Mereka itulah orang-orang yang kikir, yang tidak mau bersedekah, yang tidak mau berusaha berkorban untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkorban dan melakukan ibadah lain, hakikatnya dapat membentuk daya kendali hawa nafsu kita yang tinggi, dan pada akhirnya melahirkan kekuatan pertahanan nafsiological defense yang menjadi unsur utama pembentukan akhlak yang mulia, sehingga kita dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, saling membantu satu sama lain, sehingga segala urusan kita dipermudah, diberikan kita kebahagiaan di dunia ini, kesejahteraan di dunia ini, lebih-lebih nanti keselamatan, kebahagiaan di akhirat kelak. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika dalam khutbah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salli ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu wasallimu taslima. Marilah pada khutbah yang kedua ini kita hadapkan hati dan pikiran kita yang paling ikhlas, seraya berdoa kepada Allah semoga Allah melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, sahabat-sahabat kita,
tetangga kita dan seluruh penduduk negeri ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik, melindungi kita yang terbaik, karena Allah lah pelindung terbaik dalam kehidupan kita. Kita juga doakan saudara-saudara kita yang berkurban tahun ini di masjid kita, dan juga yang memberikan donatur untuk pembangunan dan kemakmuran masjid kita. Semoga Allah membangunkan istana di dalam surganya. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi